Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema masa lalu seperti hantu. Emang suka dihantui masa lalu? Cie. Kita bahas lagi nanti ya. Ada tayangan lagi nih yang mau aku kasih lihat nih. Istri bete kalau ditunjukin foto masa lalu. Emang iya? Iya. Ah, coba lihat tayangannya, silakan. Ternyata foto masa lalunya sendiri. Iya, ini enggak lucu. Kalau foto masa lalu suaminya diketawain, pas suaminya perlihatkan foto masa lalunya dia langsung ngambek. Emang iya, istri suka gitu. Ustadz, kalau kenapa? Ustadz, aku lagi mau ngebahas yang masalah tadi Ustadz ya sebelum iklan. Ustadz, halo Ustadz Maulana. Ustadz. Lupa pakai sorban. Pakai sorban. Emang Ustadz sakit ada yang luka pakai sorban? Itu perban. Oh itu perban ya. Ustadz, kalau ada orang yang suka bahas masa lalu, orang terdekat kita, teman kita, tuh baiknya gimana Ustadz? Kita diam aja, kita hindarin, pasang badan atau kita ngasih alasan atau nasehatin gitu Ustadz. Mohon petunjuk ya Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Soni. Izin Ustazah Romlah. Kalau Ustazah Romlah itu saya ingat istri Nabi. Istrinya Nabi ada namanya Romlah. Umi Habibah. Dan Umi Habibah. Umi Habibah. Dan Ustaz Sam. Baik, kepada semua jamaah dimanapun berada, makasih banyak Mas Soni. Tadi pertanyaan Mas Soni bagus sekali nih. Gimana kalau kita menghadapi teman yang dikit-dikit membahas masa lalu kita? Ingat ya, ada kalanya kita tidak perlu untuk mengingat masa lalu karena bisa merusak mood kita. Tiba-tiba teman kita yang ngomongin masa lalu. Betul tidak? Betul. Mohon maaf ya, sebaiknya kebaikan orang kita ingat, keburukannya lupakan. Kemudian keburukan kita ingat supaya kita jadi rem. Kebaikan kita lupakan supaya bisa jadi ikhlas. Kepada ada teman, gimana nih? Ada ceplos-ceplos rokok menceritakan masa lalu kita, maka lakukan 5 hal. Yang pertama, mohon maaf, nasihati dia dengan pelan. Jangan dong, aku gak bisa. Beritahu dia, supaya dia paham, supaya dia tidak mengulangi. Yang kedua, mohon maaf, sebaiknya kita mohon maaf tegas dalam batasan. Tegas dalam batasan. Ingat ya, ketakwaan itu ada 3 ya. Melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan, tapi menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Dan yang ketiga, istiqomah menjalani kedua-duanya. Jadi kepada hal yang buruk, sebaiknya kita. Saya tuh kalau nelpon atau apa, tiba-tiba dia kayaknya nggak enak perasaan kita dengar, membuat kita kayak gosip dan sebagainya. Saya minta maaf, saya tutup dulu ya. Aku ada urusan. Kita itu hari ini kita harus mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak kan? Kita didoain. Jamaah. Yeah. Yang ketiga, seperlunya. 1, 2, 3. Seperlunya. Itu seperlunya juga. Kita ketemu orang ya seperlunya. Yang penting sudah udah. Yang keempat, masya Allah, tabarakallah, berdoalah supaya bisa bertawakal kepada Allah. Dan yang kelima, semoga kita mendapatkan lingkungan yang baik. Amin. Teman-teman yang mendukung. Amin. Teman-teman yang buat kita down, udah dulu ya. Udah ya. Kita kan hidup untuk masa depan. Jangan bahas masa lalu ya. Masya Allah. Kita nasihatinnya pelan-pelan ya. Iya, saya beritahu istri saya tidak mau dengarkan cerita masa lalumu karena saya mau masa depanmu. Cie. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana, Masya Allah. Ustadz Maulana ini suami romantis of the years. Masya Allah. Jamaah datang dari mana yang pink? Bandung. Yang biru dari mana? Padalarang. Dia lupa gerakannya. Dari mana Bu? Oh, ke Panjang. Kalau ibu yang Bandung? Oke, karena datang dari Jawa, aku kasih kesempatan untuk nanya di Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Saya pilih ya. Ibu. Ibu silakan ikut saya sini. Ayo. Kasih salam dulu. Nama ibu siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marlinda dari Pagar Alam, Palembang, Sumatera Selatan. Tepuk tangannya dong. Mau nanya sama siapa? Ibu Sama Pagar. Ibu Pagar. Ibu. Ustazah Romla. Ustazah Siap, Romla. Ibu. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum Ustazah Romla. Waalaikumsalam. Ibu Pagar. Ibu Pagar Mulai Alam. ikutan lagi. Ibu Marlinda. Ibu Marlinda. Iya. Boleh nanya Ustazah? Boleh. Alhamdulillah. Ibu, kalau masa lalu pasangan kita bikin kita gampang curiga setiap dia telat pulang, itu karena trauma atau karena iman kita belum tenang? Oh, ceritanya si dia telat pulang gitu. Cie, terus langsung ingat gitu ya, trauma jadinya ya. Oke, itu aja Bu. Iya, Ya itu udah, aja. itu aja. Kita dengerin jawabannya melalui tausiah ya. Iya, atau Ustazah Ibu mau Romlah ya. sama-sama tausiah sama saya. Gak usah. Ya silakan kalau gitu Ibu, terima kasih. Kasih salam lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya sekali lagi. Silakan duduk Ibu, kita dengarkan jawabannya dari Ustazah Romlah. Silakan Iya, Ustazah. Mas Ikam Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Masya Allah. Masa lalu suami. Bu, Ibu, Masya Allah. Perempuan itu katanya ahli sejarah. Kesalahan yang lalu-lalu, yang puluhan tahun bahkan mohon maaf diingat terus. Makanya perempuan itu mir'ah, cermin. Cermin ketika dia hancur, mohon maaf, berkeping-keping bisa diperbaiki, tapi pantulannya tidak sempurna seperti ketika belum rusak. Itulah hati wanita. Makanya perempuan itu mohon maaf, kelemahannya di telinga, mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul tidak? Kompak banget Ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang di rumah juga betul bilang betul, Masya Allah. Tetapi kita kalau selalu seperti itu, tidak akan pernah tenang hidup kita. Apalagi suami sudah meminta maaf, suami sudah memperbaiki diri, maka apakah itu karena trauma atau karena iman kita belum tenang, hati kita belum tenang? Dua-duanya. Mungkin terlalu sakit sehingga ada membekas di dalam luka kita. Otak kita menyuruh kita selalu ingat dengan masa lalu sehingga ketika ada sesuatu yang bisa mengarah kepada ke sana, langsung suami telat pulang, langsung netting. Apa netting, Bu? Negatif thinking. Ibu ini Selalu- bilang netting naik darah tinggi. Masya Allah, Ibu darah tinggi. Benar Bu. juga. Betul juga ya Bu ya. Netting itu negatif thinking, selalu berprasangka buruk. Jangan-jangan suami saya belum pulang. Bisa juga jadi darah tingginya naik Bu ya. Masya Allah. Itu jadi selalu kita ganti dari netting menjadi posting. Apa posting? Bu? Positif thinking, berhusnuzon, berbaik sangka. Ya Allah, suami saya telat pulang, mudah-mudahan dia dijaga ya Allah, mudah-mudahan dia tidak apa-apa ya Allah, mungkin dia lembur, mudah-mudahan nanti membawa berkah, membawa rizki yang banyak. Itu sehingga hati kita tenang, hati kita nyaman, tidak terbawa, tidak ditakuti oleh trauma-trauma yang pernah mungkin terjadi. Memang itu satu pelajaran. Maka dari itu, untuk suami-suami yang pernah memberikan trauma kepada istri, jalin komunikasi yang baik, perlihatkan bahwa kita sudah berubah sehingga istri menjadi tenang, istri menjadi nyaman, dan istri selalu merasa percaya kepada suaminya. Mendingan trauma yang menyenangkan. Emang Trauma ada- irama. Iya.
Lagian suami-suami kalau mau pulang telat mah kabarin ya. Kabar kan sekarang udah canggih. Ya Tidak perlu Allah. video call. Biar apa? Biar istri merasa yakin, oh bener suami saya lembur, bukan lembur di tempat lain kasih. Aduh, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, Terima kasih Ustaz sama-sama Zahra. Kak Tepuk Sony, tangan Masya sekali Allah. lagi, Masya Allah. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, siapin catatannya, dicatat. Insya Allah ini penting sekali dan tetap di Islam itu indah ya. Nggak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah. Lillah.